Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Saya luruskan dengan ceramah. Mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam. Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe, like, and share. Menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil ini. Silakan Ustaz. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk itu. Memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rohbah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup fa bilisani, dengan lidah. Ustaz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu wadzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS. Sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab. Pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun. Kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang duduk di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat. Mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah. Mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam. Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya
Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Dia sembelih lah. Itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana. 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah kritik membangun, berdebat di parlemen. Parlemen, parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Profesor, beliau ini profesor juga. Ya, jadi alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan beliau ini menjadi penyemangat ya, penggetuk hati-hati kita. Ustadz, ada pertanyaan yang kedua ini dari M. Alvinus AR. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz, langkah-langkah memperjuangkan kedaulatan energi yang sudah diambil oleh Serikat Pekerja Pertamina, apakah sudah tepat? Lalu yang kedua, kiat-kiat apa yang harus diambil pekerja Pertamina untuk mempertahankan Pertamina ini tetap 100% milik rakyat Indonesia? Silakan Ustaz. Kita punya pakar-pakar, pakar undang-undang tata negara, pakar undang-undang hukum segala hukum dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Soan ke mereka, silaturahim ke mereka, presentasi ke mereka, datangi itu anggota-anggota dewan. Konstituen Bapak kami ini adalah orang yang Bapak duduk di situ, kami milih Bapak. Kami datang ini mau menyelamatkan Bapak supaya jangan sampai masuk neraka jahanam Pak. Kami sayang sama Bapak. Maka dengan ini kami hadir Pak. Dengan Ustadz minta sumbang saran, kontribusi, doanya. Dengan mereka tokoh-tokoh itu jelaskan, presentasikan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang sekarang amar ma'ruf, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak i'tikaf. Banyak amar ma'ruf, ngajak ke Makkah, itu yang paling banyak, ngajak umroh. Tapi untuk mengajak, melarang orang dari buat kemungkaran ini, kenapa? Takut tersinggung, takut kena bully, takut kena caci maki, takut kena macam-macam. Takut kena kriminalisasi. Nah, itu. Oleh sebab itu saya sampaikan, bagi sahabat-sahabat pejuang-pejuang, dulu pejuang-pejuang ini mengangkat senjata untuk mengusir Belanda, Jepang, komunis. Hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, Belanda, tapi justru berhadapan dengan anak bangsa yang kulitnya seperti kulit kita, hidungnya pesek macam kita, bahasanya bahasa kita, tapi isi otaknya lebih parah daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu maka kuat-kuatkan hati. Ini hati kita ini bimbang, takut, cemas, ngeri sedap. Oleh sebab itu kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Kalau kau buat banyak ibadah, falyabudu rabb hadzal bait, Allah balas 2. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasih Allah kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diamankan Allah, dihilangkan Allah rasa takut dari dalam hatimu. Hidup ini singkat, tapi dengan singkat ini resikonya luar biasa lama. Nah, jadi apa yang saudara-saudara lakukan? Konsultasikan kepada yang mengerti hukum, bagaimana jalur yang tepat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Niatnya adalah memperjuangkan harta benda milik rakyat, milik umat. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, matinya mati syahid. Nah, itu Nabi yang ngomong begitu, bukan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Tampaknya ada lagi pertanyaan, begitu antusias masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Datang lagi pertanyaan dari Haji Ian Suyanto. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana caranya agar satu pengelolaan negara
mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di